Ya, kemudian lagi dampaknya, pilih aja, kalau memang mau cerai aja ya, atau adukan ke polisi atau gugat di pengadilan, tak usahlah diviralkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan keluarga kita dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Mariono, bolehkah pasangan selingkuh itu digerebek rame-rame kemudian diviralkan di media sosial? Dan ini saya ingin berikan jawaban pagi ini ya. Kebetulan akhir-akhir ini terlalu banyak kita temukan di YouTube, di media sosial, Facebook atau apapun, bahkan masuk televisi, punya pasangan selingkuh digerebek rame-rame kemudian di media sosial kan. Oke, jawaban saya, kalau ada pasangan selingkuh tak usah di media sosial kan. Mengapa? Karena itu bagian dari mengumbar aib orang lain dan itu hukumnya dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, man satrallahu musliman satrallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ya, yang satu keyakinan, maka akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, dia ini kan benar-benar selingkuh, dia ini benar-benar melakukan perzinahan, kalau diumbar nggak apa-apa dong, uang dia melakukan perbuatan. Saudaraku, menyebarluaskan aib orang lain yang orang lain tuh betul-betul melakukan namanya ghibah, itu juga dosa. Jadi bayangkan, yang benar-benar melakukan itu juga dosa. Tapi kalau mengatakan orang lain tuh melakukan perbuatan tidak baik, misalnya berzina, tapi tidak, itu namanya fitnah. Memang ada ya, ghibah yang dibolehkan tuh ada. Jadi aib orang lain dibuka itu boleh, tapi dengan cara tertentu dan beretika. Salah satu yang boleh misalnya kita mengadukan kepada hakim atau ke pengadilan bahwa suami saya selingkuh Pak. Hakim kan bertanya, betul kamu melihat suamimu selingkuh? Betul, ini buktinya, tanggal sekian, jam sekian, ini videonya. Silahkan saja, tapi di muka hakim, bukan di media sosial. Atau untuk minta nasihat kepada seorang ustadz atau penasihat yang profesional, itu pun tidak boleh dibuka terlalu vulgar atau ke publik. Contoh misalnya kita bertanya di sebuah majelis taklim, Pak Ustadz, suami saya begini, nggak boleh. Yang boleh itu misalnya ketika tidak ada orang, kita hanya bicara dengan kalangan terbatas dengan Ustadz itu, Pak Ustadz, misalnya istri saya ini begini Pak, begini Pak, jelaskan ya. Maka supaya guru itu tidak salah memberikan nasihat, jelaskan saja, tapi itu pun dengan cara yang terbatas. Atau orang itu melakukan kejahatan yang susah dikendalikan, artinya tak tobat-tobat juga ya, ditangkap polisi sudah, di penjara sudah, tapi tetap bandel juga ya, publikan saja. Artinya kita banyak beritahu orang, hati-hatilah ya, jangan ketemu orang itu. Orang itu kalau misalnya kalau ngutang tak pernah bayar, atau dia pecandu narkoba, boleh, tapi untuk kebaikan itu pun dengan cara yang terbatas. Nah, lalu sekarang masalahnya, pasangan selingkuh haruskah diviralkan di media sosial? Menurut saya, pertimbangkan dulu, jangan dimedsoskan. Selain itu membuka aib, saudaraku, yang kedua juga, apa sih tujuannya kita memviralkan itu? Kalau tujuannya hanya sekedar supaya ada bukti bahwa nanti kalau kita ngadu di pengadilan, supaya suami kita atau istri kita mengakui, ya kalau mau digerebek ya silahkan saja, dengan orang yang terbatas. Orang yang terbatas tuh bisa dipercaya, hanya keluarga dekat ya, atau kita bisa minta bantuan polisi. Tujuannya adalah sekedar untuk alat bukti kalau nanti kita beradu di pengadilan. Jangan dimedsoskan.
Dan menurut saya, walaupun tidak dimasukkan di media sosial, kalau gerbaknya itu terlalu berlame-lame, terlalu berlebihan, memviralkan juga namanya hukumnya dosa juga. Yang saya maksud begini, misalnya kita punya suami atau istri, kita duga selingkuh masuk ke sebuah kamar hotel. Gerbak saja secara terbatas. Misalnya kalau pihak istri ya, ajak kakak yang bisa dipercaya yang tidak akan memviralkan, ajak kepolisian atau siapa gitu ya, dan petugas hotel itu sendiri. Jangan ngajak orang sekampung. Kalau ngajak orang sekampung, walaupun kita itu tidak menggunakan media sosial, tetap menyebarluaskan aib juga namanya ya. Nah, itu kalau sekedar untuk cerai, untuk bukti di pengadilan, atau supaya sang suami mengakui melakukan perbuatan tidak baik yang selama ini selalu mengelak, menghindar, terlalu banyak alasan tidak mengakui, untuk sekedar bukti, monggo, tapi dengan catatan orangnya terbatas, bukan di medsos kan. Sebab begini, ketika kita misalnya punya pasangan selingkuh nih, di media sosial kan, kemudian rame, mau kemana? Ini kan pilihan serba sulit dan dampaknya juga tidak baik. Satu, apa betul kita ini mau cerai? Wong terlalu banyak bukti kan. Setelah digerbak, setelah viral di media sosial, tak cerai juga. Masih kumpul lagi serumah. Ini aib sudah kebongkar seluruh kampung. Kalau di media sosial bukan seluruh kampung, se-Indonesia, bahkan sedunia lagi. Kita yang punya keluarga misalnya di TKW di Hong Kong, di Inggris, di Saudi, di Malaysia, di Singapura, gara-gara viral di media sosial, mereka tahu semua. Ujung-ujungnya tak cerai juga, kan buat malu namanya ya. Ketika nanti viral di media sosial, semua ternyata tak jadi juga cerai, kan malu. Malu kita itu namanya menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Nah, dampak yang lain, saudaraku, andaikan betul-betul cerai, perhatikan dampak. Anak kita ini bagaimana kalau kita sudah punya anak? Kalau sampai suatu saat tahu bapaknya dipermalukan di muka publik, misalnya ya, bisa macam-macam dampaknya. Anak itu tidak hormat dengan bapaknya, sebab bagaimanapun kan, walaupun cerai, yang cerai ini kan hanya bapak dengan ibunya, hanya suami istri, tapi anak kan jangan sampai terputus. Jadi sebenarnya memviralkan pasangan selingkuh itu hanya memperbanyak musuh. Jangan-jangan suatu saat saudara kita, pemilik kita ya, mau menikah dengan keluarga pasangan kita yang diviralkan itu. Ternyata ketika ketahuan, oh ternyata engkau ini masih keponaan yang memviralkan si Anu tuh ya, ndak jadi gara-gara nikah. Karena ada bukti di hadapan saya yang sering ketemu saya. Dia gagal nikah karena ya ternyata keluarganya pernah memviralkan keluarganya di media sosial karena pasangan selingkuh itu. Kenapa kita jangan memedia sosialkan orang pasangan selingkuh? Tanyakan kepada hati nurani kita masing-masing. Apakah kita ini orang yang baik? Apakah kita ini orang yang sudah lurus? Jangan-jangan kita ini korengnya banyak juga sebenarnya, cuman aib nggak kebuka juga. Itu yang saya katakan dari awal tadi. Man satralahu musliman satralahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita di korengnya juga tidak kalah banyaknya, cuman Allah tutup saja. Kalau kita coba-coba membuka aib orang lain, nanti aib kita pun dibuka oleh orang lain, malu kita. Dan ingat ya, membuka aib itu kan sebenarnya kalau pasangan selingkuh itu kan belum tentu suami, belum tentu istrinya kan. Kadang-kadang keluarga, niat istri, niat suami, ngerebak pasangan selingkuh itu baik, sekedar bukti. Tapi tim, rombongan, grup ini tak betul juga. Kita ini niatnya hanya sekedar untuk menjadi alat bukti, hanya sekedar untuk membuktikan supaya pasangan kita tak bisa ngelak di hadapan kita. Tetapi rombongan kita belum tentu amanah.
Kita tuh niatnya hanya sekedar menggerbek saja, ternyata ini memviralkan pula di media sosial. Maka hati-hati kalau nak gerbek pasangan selingkuh. Ini harus orang yang amanah, harus orang yang terukur sehingga tidak membuat malu kita semua. Kemudian saudaraku, ya, jangan-jangan pasangan selingkuh itu karena kita yang keliru. Seperti apa sih besarnya dosa orang yang selingkuh itu harus kita viralkan di media sosial? Yang saya agak khawatir ketika pasangan selingkuh kita pula memviralkannya, kita nanti akan dicemooh orang. Kenapa? Karena kita juga salah. Contoh, pasangan kita ini selingkuh, kita viralkan di media sosial, ya, orang lain juga tahu kita ini tak beres juga, kita ini selingkuh juga. Dia selingkuh itu yang kita viralkan karena kita juga yang salah. Contoh, kalau istri selingkuh, mungkin suami tak peduli selama ini. Mungkin suami tidak pernah menunjukkan kasih sayang. Mungkin suami tidak pernah memenuhi kebutuhannya. Mungkin suami selama ini selingkuh juga. Mungkin suami selama ini juga main gila. Wajar istri selingkuh karena suami selingkuh. Atau sebaliknya, wahai wanita, ketika suamimu selingkuh, mungkin selama ini dirimu tak pernah ngurus suami, tak pernah ngontrol suami, tak pernah juga membuat suamimu nyaman di rumah, atau badanmu tak pernah diurus, dan muka masam, bau masam. Wajar suami selingkuh. Intinya ketika punya pasangan selingkuh, ya koreksi sendirilah. Seperti itu. Akhirnya yang perlu kita pertimbangkan sebenarnya ketika kita ingin memviralkan pasangan selingkuh itu ke publik. Viralnya tidak harus di publik di media sosial ya, tetapi juga di dunia nyata. Kalau di dunia nyata itu yang saya maksud adalah gerbek pasangan selingkuh dengan jumlah yang tidak terbatas, rame-rame orang satu kampung. Ya, itu kan viral juga ujungnya walaupun tidak media sosial. Tapi walaupun jumlahnya terbatas, kalau dimasukkan media sosial, viral juga namanya. Maka pertimbangannya adalah satu, apa sih niat kita ini sebenarnya? Kalau hanya sekedar untuk mencari alat bukti bahwa pasangan kita selingkuh, supaya enak menasehati, supaya enak nanti kalau gugat cerai di pengadilan, cukup gerbak dengan jumlah orang yang terbatas. Contoh, ajak Pak RT, ajak Pak RW, cari polisi satu, tokoh masyarakat satu, tapi orangnya di briefing dulu. Di briefingnya kita mau membuktikan istri saya atau suami saya selingkuh apa tidak. Ya, di briefing, jangan dipoto, jangan di kamera kecuali saya, sekedar untuk foto saja. Nah, gitu ya. Nanti kalau ketika ada ini jangan sampai bocor dokumen ini, karena kalau bocor dokumen viral juga namanya. Nanti setelah ketahuan selingkuh apa tidak. Coba begini ya, contoh nih. Kita memviralkan pasangan selingkuh, misalnya digerebek di hotel. Apakah yang bersangkutan tuh selingkuhnya sampai berzina? Jangan-jangan hanya sekedar duduk-duduk biasa lagi kan? Karena kita juga tidak tahu ke depannya bagaimana keluarga kita. Apakah betul-betul akan putus dengan dia? Kalau ternyata tidak putus, kan malu kita. Ini orang sudah dipermalukan, masih serumah juga, kan malu namanya kan. Atau betul-betul cerai, anak kita ini bagaimana? Bukankah dampak psikologis anak ini perlu kita jaga? Jangan sampai misalnya suami kita selingkuh, kita viralkan, anak suatu saat punya dokumen. Sebab suatu saat kalau anak kita tuh melihat kelakuan bapaknya selingkuh, bisa saja anak itu tidak hormat. Padahal bapaknya atau suami kita suatu saat sudah menjadi orang baik. Anggaplah kita gerbak suami kita selingkuh di usia 35 tahun. Jangan-jangan dia di usia 50 tahun dia pula yang paling bagus, yang rajin sholat, rajin ke masjid, segala macam. Yang tak baik kan dulu. Berikutnya yang harus kita antisipasi sebenarnya ya, kan kita tidak tahu nasib kita ke depan ini ya.
Kan kita tidak tahu kan. Jangan-jangan pasangan kita yang selingkuh itu setelah cerai, dia pula yang nasibnya bagus. Mungkin suatu saat kita punya keluarga, punya siapa, nak minta tolong dengan dia. Kan kita nggak tahu. Kemudian yang kita viralkan tuh siapa? Jangan-jangan pasangan kita, selingkuhan pasangan kita itu adalah orang-orang yang suatu saat bisa membawa kebaikan untuk kita, mungkin bisa mencarikan keluarga kita kerja dan segala macam. Saudaraku, dimanapun Anda berada, akhirnya saya simpulkan ya, tak perlulah kalau kita punya pasangan selingkuh harus diviralkan di media sosial. Kalau ingin sekedar bukti, lakukan saja secara terbatas dengan orang-orang yang amanah, orang yang mulutnya bocor, orang yang mulutnya tidak bocor, dan tangannya tidak mudah share di media sosial. Itu satu. Yang kedua, kita juga nggak tahu apa betul kita ini orang yang sempurna. Jangan-jangan kita pun orang tak baik juga kan. Nah, aib kita nggak kebuka saja. Jangan biasakan membuka aib orang lain. Baik itu pasangan yang selingkuh tuh pasangan kita sendiri atau keluarga kita. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi Allah dari semua masalah, termasuk masalah perselingkuhan dan tersebar luasnya aib kita ke publik. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.